Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, setelah 2 hari kami tidak bisa tayang karena ada satu dan lain hal yang menjadi halangan, sehingga tayangan ini tidak bisa ada dalam 2 hari ini. Tapi puji Tuhan, hari ini kami bisa menyapa saudara kembali dalam keadaan sehat. Dan saya percaya hari ini pun adalah hari anugerah Tuhan bagi kita, tentu dengan berkat Tuhan yang juga kita bisa nikmati di sepanjang hari ini. Mari kita mempersiapkan hati, merendahkan diri, memohon tuntunan Tuhan supaya kita bisa berjalan bersama Tuhan, menikmati semua berkatnya juga di hari ini. Mari berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang malam dan telah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan menikmati lawatan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan. Satu ayat untuk kita renungkan terambil dari kitab Mazmur 37 ayat yang ke-8 saudara. Sangat singkat ayatnya, mari kita buka hati menerima firman. Demikian bunyinya: berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman ini memberkati kita pagi hari ini. Topik atau tema renungan kita pagi ini adalah berhentilah marah. Ini yang akan kita renungkan saudara. Seorang teolog yang bernama R.C. Sproul saudara pernah berkata seperti ini: amarah tidak sendirinya adalah dosa, tetapi kemungkinan untuk jatuh dalam dosa karena marah itu sangatlah terbuka. Mari saudaraku, memang tidak semua marah jadi dosa, tetapi seringkali ketika kita marah ada begitu banyak peluang untuk bisa membuat kita berdosa. Suatu ketika ada seorang pemuda yang bertemperamen, bisalah dikatakan seperti itu, yang selalu suka marah pada orang lain. Entah alasan apapun dia selalu suka marah. Suatu hari ia bertemu dengan seorang kakek, dan tanpa alasan yang jelas ia pun marah-marah terhadap kakek tersebut saudara. Tetapi anehnya kakek itu tidak membalas apapun tentang kemarahan pemuda itu. Bahkan dia tenang, dia dengan sungguh-sungguh memberi telinga mendengarkan setiap perkataan amarah yang disampaikan oleh pemuda itu. Dan setelah dia puas melampiaskan amarahnya, entah apapun alasannya, baru kakek ini pun berbicara saudara, bertanya kepada pemuda tersebut. Dia katakan seperti ini: hai pemuda, jika seseorang memberimu sesuatu, namun kamu tidak menerima pemberiannya itu, jadi milik siapakah pemberian itu sekarang? Itulah yang ditanyakan oleh kakek ini kepada pemuda tersebut. Lalu setelah berpikir sejenak, pemuda itu pun berkata dengan jujur, tentu saja akan tetap menjadi milik si pemberi itu, kek, dia katakan. Lalu dengan segera si kakek itu pun berkata lagi kepada pemuda itu, nah, begitu juga dengan kata-kata marahmu tadi. Semua kemarahanmu itu tidak satu pun kuterima dalam hidupku. Jadi semua emosimu tetap menjadi milikmu, dia katakan. Semua emosi negatifmu itu karena amarahmu itu tetap tinggal di dalammu, menjadi milikmu sendiri. Dan aku khawatir, dia katakan, olehnya kamu akan menjadi orang yang suka stres. Karena kata-kata kasar seperti itu hanya akan membuahkan penderitaan bagi dirimu sendiri, bukan orang lain. Sesungguhnya ketika engkau marah, engkau sedang menumpuk bara dalam dirimu. Itu yang dikatakan oleh si nenek tua ini. Lalu setelah mendengarkan penjelasan kakek itu saudara, pemuda itu pun terheran-heran. Karena
Ia sama sekali tidak pernah mendapatkan jawaban seperti itu dari siapapun. Lalu ia pun merasa malu saat itu, dan akhirnya ia meminta maaf kepada sang kakek tua yang sudah dimarahinya tadi tanpa jelas alasannya itu. Saudaraku, sebelum mengakhiri percakapan itu, si kakek itu kembali berkata kepada pemuda ini. Dia katakan, anak muda, orang yang marah dan orang yang suka mengutuk orang lain dengan kemarahan, sesungguhnya dia seperti seorang yang sedang meludah ke langit, dia katakan. Yang tidak berapa lama setelah dia meludah, maka ludahnya itu akan jatuh dan mengotori wajahnya sendiri. Itu yang dikatakan. Demikianlah si kakek ini mengakhiri percakapannya dengan pemuda tersebut. Dan setelah mendengarkan itu, si pemuda ini pun tersadar akan kebodohannya selama ini, yang selalu suka marah. Dan akhirnya dia pun berhenti marah pada saat itu. Saudara ini kasih Tuhan, saya hanya ingin membuka hati kita. Apakah saudara juga adalah seorang pemarah? Mari kita membuka diri kita. Apakah kita orang selalu suka marah-marah, saudara? Saat ini dengan kebenaran ini, berhentilah, ya, berhati-hatilah, karena amarah itu sesungguhnya selalu berbuahkan hal-hal yang cenderung merugikan diri sendiri, ya. Termasuk oleh amarah, saudara, emosi kita sering menjadi tidak stabil. Orang, ya, yang selalu suka marah biasanya emosinya tidak terkontrol, dan oleh amarah kita juga dapat menimbulkan berbagai penyakit dalam kehidupan kita. Karena suka marah, ya, tensi naik. Karena suka marah, gula naik. Karena suka marah, kolesterol naik, stres naik, dan seterusnya. Ada begitu banyak orang yang karena tidak bisa mengendalikan amarahnya, dia, ya, dikekang oleh marah itu sendiri dengan berbagai sakit penyakit dalam tubuhnya. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menasihati kita. Berhentilah marah. Ini kata yang sangat indah pagi ini. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Ya, jangan marah dua kali, saudaraku. Berhenti dan jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Jelas, saya bisa melihat banyak bukti orang yang selalu suka marah akan selalu timbul berbagai kejahatan dalam kehidupannya. Itu yang sering terjadi. Masalah pengendalian diri adalah soal bagaimana kita mengendalikan kemarahan kita. Itu yang terpenting, saudaraku. Ya, karena munculnya, ya, beragam kekerasan, kemarahan, kepahitan, kebencian, bahkan permusuhan, dan bahkan menarik diri dan bungkam, semuanya itu seringkali merupakan tanggapan atau respon berdosa terhadap marah itu sendiri, saudaraku. Sehingga ketika kita marah, ada begitu banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup ini. Makanya saudaraku yang kasih Tuhan, lewat kebenaran pada pagi hari ini, mari kita memohon kekuatan Tuhan. Kita sadar dari diri kita tidak mampu, tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan oleh anugerah dan oleh Roh Kudus, saya percaya saudaraku, oleh Roh Kudus, buah Roh Kudus memampukan kita untuk tetap tenang, hidup dalam kasih, hidup dalam damai sejahtera, dan terlebih hidup dalam penguasaan diri, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah yang saya bisa bagikan pagi ini. Untuk itu, janganlah marah, tinggalkan marah itu, saudaraku, berhentilah marah. Karena marah itu selalu akan membawa kita kepada kejahatan dan persoalan-persoalan yang sesungguhnya bisa kita hindarkan. Tuhan kiranya memberkati saudara dengan renungan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih-Mu, dan kesetiaan-Mu yang boleh menyapa kami lewat firman yang sudah kami renungkan. Dalam renungan sederhana ini, buka hati kami Tuhan, supaya kami tertuntun dengan benar dalam kehidupan beriman kami kepadamu. Terkhusus tentang marah, kami mengaku betapa seringnya kami dikuasai oleh roh marah. Tuhan yang baik, bantu kami supaya menjadi pribadi yang lemah lembut, yang penuh dengan kasih.
oleh buah-buah Roh Kudus dapat menguasai diri kami sendiri. Tuhan, berkatilah umat-Mu dimanapun hamba berdoa. Untuk setiap umat Tuhan yang mendengarkan doa dan renungan pagi ini, berkati mereka. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berputus asa diberi harapan oleh Tuhan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Khususnya untuk umat Tuhan pagi ini yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan tolong mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Terkhusus hamba doakan anak hamba juga, biarlah dia hari ini boleh mendapatkan pemulihan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan anak-anak-Mu yang hari mencari pekerjaan, bukakan mereka lapangan pekerjaan yang baik Tuhan. Yang mencari jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka, berikan mereka semangat belajar. Yang menghadapi ujian diberkati Tuhan, yang berencana untuk melanjutkan pendidikan diberkati Tuhan, yang sedang bergumul menyelesaikan pendidikannya, Tuhan juga memberkati mereka. Hamba doakan juga umat Tuhan yang pagi ini mereka bersuka cita karena mereka berulang tahun, karena mereka mendapatkan rezeki baik dari Tuhan. Biarlah di pagi mereka boleh disadarkan oleh Tuhan untuk bisa bersyukur karena semua itu anugerah Tuhan. Penuhkan sukacita mereka Bapa. Hamba doakan ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang sedang bergumul karena beban hidup yang berat, karena dibelenggu oleh persoalan-persoalan kehidupan yang sulit. Tuhan yang baik, mereka datang kepadamu ketika mendengarkan renungan doa ini. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Izinkan hamba berdoa pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka sungguh-sungguh diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetaplah saudaraku semangat. Semangat saudaraku. Jadilah kuat dalam Tuhan. Ya, itu yang saya harapkan. Bersukacita senantiasa, mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap saudaraku membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Tetapi bantu juga kami saudara untuk selalu membagikan share renungan ini supaya ada peningkatan saudaraku. Karena saya tahu ada begitu banyak orang yang menantikan kasih Tuhan, merindukan anugerah Tuhan. Bagikan kepada mereka supaya mereka bisa menonton dan mereka juga boleh diberkati Tuhan. Itu harapan kami. Dukung kami saudara dalam pengembangan pelayanan ini supaya lewat pelayanan ini nama Tuhan dimuliakan dan ada banyak orang juga boleh diberkati oleh Tuhan seperti saudara pagi hari ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Namoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara hari ini. Shalom.